Pejabat sekutu, serangan nuklir Rusia di Ukraina akan picu respon fisik NATO. Rusia di Ukraina akan mengubah arah konflik dan juga hampir pasti memicu respon fisik dari sekutu Ukraina dan kemungkinan dari NATO. Demikian disampaikan seorang pejabat senior aliansi tersebut. Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Moskow akan memiliki konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Rusia, kata pejabat itu pada pertemuan tertutup kelompok rencana nuklir NATO. Berbicara dengan syarat anonim, dia mengatakan serangan nuklir oleh Moskow hampir pasti akan menarik respon fisik dari banyak sekutu dan berpotensi dari NATO sendiri. Menurutnya, Moskow masih akan menggunakan ancaman serangan nuklir terutama untuk mencegah NATO dan juga negara-negara lain dari secara langsung memasuki perangnya di Ukraina. Lebih dari 7 bulan setelah invasi ke Ukraina, Rusia juga telah menderita kerugian besar dalam hal pasukan dan peralatan dan dipukul mundur di beberapa wilayah dalam sebulan terakhir. Presiden Vladimir Putin sebagai tanggapan juga telah menyatakan pencaplokan 4 wilayah Ukraina dan juga mengancam akan mempertahankannya dengan segala macam cara yang tersedia, yang oleh Barat ditafsirkan sebagai ancaman senjata nuklir. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bulan lalu bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada Moskow konsekuensi bencana yang akan dihadapinya jika menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Sullivan tidak saja terbuka menggambarkan sifat dari tanggapan AS yang direncanakan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara kepada wartawan di markas NATO pada hari Rabu mengatakan Amerika Serikat sedang memantau setiap indikasi perubahan yang mengkhawatirkan dalam postur nuklir Rusia yang akan mengindikasikan Putin mungkin bergerak maju dengan serangan nuklir. Para diplomat juga mengatakan Moskow sedang mencoba untuk menakut-nakuti Barat agar mengurangi dukungannya untuk Kiev dengan mengisyaratkan penggunaan senjata nuklir taktis untuk mempertahankan wilayah yang dicaplok dari Ukraina. Sementara itu, NATO mengatakan akan melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklir tujuannya yang dijuluki Steadfast Noon pada minggu depan, di mana Angkatan Udara NATO mempraktikkan penggunaan bom nuklir AS yang berbasis di Eropa dengan penerbangan pelatihan. Membatalkan latihan karena perang di Ukraina akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Ini adalah latihan untuk memastikan bahwa penangkal nuklir kami tetap aman, terjamin dan efektif. Seraya menambahkan kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi kegagalan. Menteri Pertahanan Belanda Sergei Jas Polekera mengatakan serangan Rusia hanya dapat dipenuhi dengan dukungan tak henti-hentinya untuk Ukraina dan rakyatnya. Dikutip dari BBC, Belanda berjanji untuk memberikan bantuan militer senilai lebih dari US dollar 34 juta atau 522 miliar, termasuk komunikasi, satelit, dan kamera drone. Ukraina mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 100 rudal dan menggunakan Lusina, pesawat tak berawak pada Senin dan Selasa, menghantam infrastruktur energi dan target non-militer lainnya. Setidaknya 19 orang tewas pada hari pertama serangan itu juga menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan gangguan pasokan air di sejumlah kota Ukraina. Pihak berwenang di ibu kota Kiev harus menggunakan pencatan listrik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan rudal itu merupakan pembalasan atas serangan terhadap jembatan utama yang menghubungkan Rusia dan Crimea semenanjung selatan Ukraina pada invasi Moskow pada 2014. Rusia mengatakan ledakan itu pada Sabtu diorganisir oleh Badan Intelijen Ukraina. Namun klaim itu dibantah Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak memasuk persenjataan canggih ke Kiev, menekankan ini akan membuat mereka mencari perang yang dimulai Putin pada 24 Februari lalu. Sementara itu, Barat menuduh Moskow melakukan serangan senjata nuklir menyusul serangkaian. Rusia mengatakan ledakan itu pada Sabtu diorganisir oleh Badan Intelijen Ukraina. Namun klaim itu dibantah Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak memasuk persenjataan canggih ke Kiev, menekankan ini akan membuat mereka mencari perang yang dimulai Putin pada 24 Februari lalu. Serangan nuklir Rusia di Ukraina akan mengubah arah konflik dan juga hampir pasti memicu respon fisik dari sekutu Ukraina dan kemungkinan dari NATO. Demikian disampaikan seorang pejabat senior aliansi tersebut. Setiap penggunaan senjata nuklir oleh Moskow akan memiliki konsekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Rusia, kata pejabat itu pada pertemuan tertutup kelompok rencana nuklir NATO. Berbicara dengan syarat anonim, dia mengatakan serangan nuklir oleh Moskow hampir pasti akan menarik
respon fisik dari banyak sekutu dan berpotensi dari NATO sendiri. Menurutnya, Moskow masih akan menggunakan ancaman serangan nuklir terutama untuk mencegah NATO dan juga negara-negara lain dari secara langsung memasuki perangnya di Ukraina. Lebih dari 7 bulan setelah invasi ke Ukraina, Rusia juga telah menderita kerugian besar dalam hal pasukan dan peralatan dan dipukul mundur di beberapa wilayah dalam sebulan terakhir. Presiden Vladimir Putin sebagai tanggapan juga telah menyatakan pencaplokan 4 wilayah Ukraina dan juga mengancam akan mempertahankannya dengan segala macam cara yang tersedia, yang oleh Barat ditafsirkan sebagai ancaman senjata nuklir. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan menyatakan bulan lalu bahwa Amerika Serikat telah menjelaskan kepada Moskow konsekuensi bencana yang akan dihadapinya jika menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Sullivan tidak saja terbuka menggambarkan sifat dari tanggapan AS yang direncanakan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara kepada wartawan di markas NATO pada hari Rabu mengatakan Amerika Serikat sedang memantau setiap indikasi perubahan yang mengkhawatirkan dalam postur nuklir Rusia yang akan mengindikasikan Putin mungkin bergerak maju dengan serangan nuklir. Para diplomat juga mengatakan Moskow sedang mencoba untuk menakut-nakuti Barat agar mengurangi dukungannya untuk Kiev dengan mengisyaratkan penggunaan senjata nuklir taktis untuk mempertahankan wilayah yang dicaplok dari Ukraina. Sementara itu, NATO mengatakan akan melanjutkan latihan kesiapsiagaan nuklir tujuannya yang dijuluki Steadfast Noon pada minggu depan, di mana Angkatan Udara NATO mempraktikkan penggunaan bom nuklir AS yang berbasis di Eropa dengan penerbangan pelatihan. Membatalkan latihan karena perang di Ukraina akan mengirimkan sinyal yang sangat salah. Ini adalah latihan untuk memastikan bahwa penangkal nuklir kami tetap aman, terjamin dan efektif. Seraya menambahkan kekuatan militer NATO adalah cara terbaik untuk mencegah eskalasi ketegangan. Menteri Pertahanan Belanda Sergei Jas oleh karena mengatakan serangan Rusia hanya dapat dipenuhi dengan dukungan tak henti-hentinya untuk Ukraina dan rakyatnya. Dikutip dari BBC, Belanda berjanji untuk memberikan bantuan militer senilai lebih dari US$ 34 juta atau 522 miliar, termasuk komunikasi, satelit, dan kamera drone. Ukraina mengatakan Rusia menembakkan lebih dari 100 rudal dan menggunakan Lusinar, pesawat tak berawak pada Senin dan Selasa, menghantam infrastruktur energi dan target non-militer lainnya. Setidaknya 19 orang tewas pada hari pertama serangan itu juga menyebabkan pemadaman listrik yang meluas dan gangguan pasokan air di sejumlah kota Ukraina. Pihak berwenang di ibu kota Kiev harus menggunakan pencatan listrik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan serangan rudal itu merupakan pembalasan atas serangan terhadap jembatan utama yang menghubungkan Rusia dan Crimea, semenanjung selatan Ukraina pada diinvasi Moskow pada 2014. Rusia mengatakan ledakan itu pada Sabtu diorganisir oleh Badan Intelijen Ukraina. Namun klaim itu dibantah Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak memasuk persenjataan canggih ke Kiev, menekankan ini akan membuat mereka mencari perang yang dimulai Putin pada 24 Februari lalu. Sementara itu, Barat menuduh Moskow melakukan serangan senjata nuklir menyusul serangkaian. Rusia mengatakan ledakan itu pada Sabtu diorganisir oleh Badan Intelijen Ukraina. Namun klaim itu dibantah Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan sekutu Ukraina agar tidak memasuk persenjataan canggih ke Kiev, menekankan ini akan membuat mereka mencari perang yang dimulai Putin pada 24 Februari lalu.